lagunya enak. Enak ya. Kalau Iren tuh sengaja manjangin biar close up. Parti, gak mau bikin bumper in baru. Biar penyanyinya ganti. Oh, ulang tahun keempat. Oh iya, ulang tahun keempat kita Iya. bikin. Oke. Gue suka Brenda. Gue juga suka Brenda. Gue juga suka Brenda. Brenda gue suka. Oke. Ren, gak ada yang support lu, Ren. Iya, nggak ada Iren. Iren, akhirnya balik lagi lu jadi orang lighting ya. Iya. Lighting dia. Oke, kali ini bintang tamu kita adalah suami istri ya. Iya. Dimana kemarin ini ya sama-sama kita ketahui pasangan suami istri ini sahabat kita, saudara kita yang kita tahu banget bagaimana dari awalnya ya dan harus kehilangan orang yang paling mereka sayangi. Kita panggil untuk siang hari ini Kartika Putri dan Habib Usman. Ya, Bib sehat, Bib. sehat Bib. Oke, nah ada artikel mau kita tanya sama Kartika. Coba kita lihat dulu artikelnya. Ibunda Kartika Putri meninggal dunia karena COVID-19. Sempat 2 hari tak sadar. Oke, awal aku selalu ngikutin banget Put. Awal pertama ketika Mama dinyatakan COVID kan Put kan update tuh ya kan. Jadi itu prosesnya berapa lama itu? Prosesnya sebenarnya cepat banget. Jadi mama itu udah ngerasa nggak enak tuh di tanggal 29. Lalu swab mandiri kan, hasilnya positif. Beliau juga kasih tahu anak-anaknya, kita juga PCR-in kan. Terus di tanggal 30 itu udah mulai ngerasa sesak mama gitu. Jadi pada saat sesak kita pakein oksigen pada saat itu. Kita tawarin, Habib juga nawarin selalu, mama mau dibawa ke rumah sakit nggak usah di rumah aja gitu. Terus tanggal 1 dan tanggal 2 itu memang kondisinya tanggal 30 itu udah mulai sesak mama. Saturasi mama pun sudah 97. Udah mulai menurun lah gitu. Terus kita akhirnya minta memang ada dokter yang mengawasi dan juga ada perawat yang menjaga full tiap malam karena memang mama sesaknya terus-terusan. Sampai di tanggal 3 itu, di tanggal 2 saturasi mama di 88, 87. Turun ya. Makin turun gitu, padahal itu sudah dengan oksigen 100%. Akhirnya tanggal 3, karena saturasi mama itu 87, aku mutusin untuk bawa ke rumah sakit. Proses pencarian rumah sakit itu kan sangat sulit pada saat itu, tapi alhamdulillah, qadarullah, dimudahkan mama dapat rumah sakit hari itu juga, saat itu juga gitu. Itu didapat di RSPP Simpruk. Lalu berangkat mama tuh sebenarnya memang nggak mau ke rumah sakit dan udah bilang ke mantunya, mama kalau ke rumah sakit pasti nggak pulang. Gitu. Iya, mama tuh udah banyak petanda yang sebenarnya mama berikan buat kami gitu. Cuman pada saat itu kita selalu berprasangka baik sama Allah, Allah pasti akan kasih mama umur panjang. Di rumah sakit itu tanggal 3 mama dipakein juga oksigen penuh, lalu akhirnya nggak bekerja baik, akhirnya dinaikin lagi oksigennya yang pakai mask gitu. Tanggal 4 malam dini hari mama juga ngeluh sesak, akhirnya dinaikin lagi oksigen yang benar-benar NF/NC, jadi dinaikin lagi, tapi saturasi mama juga nggak membaik. Akhirnya tanggal 4 juga mama naikin lagi ya, pakai semi ventilator, non invasif ventilator. Nah itu juga enggak. Dari proses itu tuh kita diminta sama pihak rumah sakit kalau memang mama nggak bagus, terpaksa mama harus dipakein ventilator karena udah nggak ada pilihan lain gitu. Jadi mama pun berkomunikasi masih sangat intens, alhamdulillah dimudahkan dari pihak rumah sakit, dibantu oleh perawat di sana dan dokter gitu. Bahkan sebelum beliau mau di ventilator pun beliau memang sempat mengirimkan video, terus sempat video call sama kita semua, sempat memberikan jempol, sempat memberikan bye-bye, tambah lambaian tangan gitu kita semua. Jadi kalau misalnya
udah pakai ventilator tuh nggak bisa berkomunikasi biasanya. Enggak, udah dibius. Intubasi. Intubasi. Jadi untuk penggunaan ventilator Untuk supaya memang dia badannya juga rest, terus Iya. oksigennya biar. bekerja optimal Ya. gitu. Ini rumah sakitnya berarti sama rumah sakit kamu ya? RSPP Simpruk ya, Kak? Iya. Iya, sama. sama. Nenek juga kebetulan bulan Desember di RSPP Simpruk dengan alat ventilator. Alhamdulillah hari ini juga nenek diberikan kesempatan untuk beribadah lagi sama Allah. Jadi diberikan kesehatan gitu. Kalau kondisi waktu itu nenek, dia nggak turun di bawah 80 ketika udah masuk ventilator. Ya. Jadi oksigennya bagus 90. Tapi kalau waktu kondisi mama dia menurun dari 91 turun terus 90, 88, 86. Jadi kalau nenek kemarin sempat ke positif juga, Iya. terus pakai ventilator, sekarang setelah dicopot bisa normal. Sehat. sembuh, Alhamdulillah hari ini nenek sehat. Nenek masih ikut mendoakan anaknya. Nenek bisa survive lagi. Nenek masih bisa ya ikut dengan kita semua mendoakan mama setiap harinya gitu. Padahal nenek pernah di kondisi oksigennya waktu berangkat ke rumah sakit itu 40, 60. 40. Saturasinya? 60 nenek waktu itu. Oke. Nah, katanya setelah mama dinyatakan COVID, mama juga kena serangan jantung dan pengentalan darah. Iya, jadi waktu ke rumah sakit memang aku cek semua darahnya kan, apakah bagaimana. Memang ada pengentalan darah tapi tidak terlalu signifikan, bisa dihandle oleh pihak dokter di RSPP Simpruk. Lalu kita dikabarkan, jadi pada saat mama sesak, memang mama ada riwayat keturunan jantung. Ternyata mama waktu itu kena serangan jantung. Itu juga kita keluarga sempat kaget gitu. Nah, di situ pada saat mama sebelum diintubasi justru gitu. Tapi waktu mama mau diintubasi tuh sempat lah kita video call perpisahan sama mama, sempat mama juga. Itu bener-bener terakhir banget ya, Put? Dan alhamdulillahnya kita bisa ngiringin mama ketika sakaratul maut. Mau dikasih kesempatan sama rumah sakit juga video call Iya, terus makanya ya. terima kasih banyak untuk semua dokter, perawat yang udah rawat mama karena dimudahin kita untuk berkomunikasi, selalu dikabarkan saat saturasi mama mau itu membaik, mau itu memburuk, selalu dengan mudah kami bisa mendapatkan akses itu. Bahkan sebelum ibunda kami berpulang, kami sekeluarga diberikan kesempatan untuk bisa membimbing ibu kami, untuk bisa melihat ibu kami dengan prosesnya. Semuanya luar biasa sehingga kami tetap masih bisa melihat ibu kami meskipun tidak bisa berjumpa. Dan juga kami dikirimkan foto almarhumah dan lain sebagainya. Itu buat kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Itu bagaimana perjalanan mama juga sudah berjuang sekali ya, Putih. Oke. Dan berarti terakhir mama hanya pada saat sebelum ventilator tuh bye-bye aja gitu ya? Jadi waktu itu aku lagi di Bali. Lagi di Bali, mama ngabarin mama positif. Memang mama itu sebelum mama sakit, mama selalu nyuruh aku pulang. Pulang dong nak, dia bilang, mama kangen sama Kalisa. Pulang gitu. Aku bilang, mah kalau pulang lagi kayak gini serem. Di Jakarta arena rumah tuh zona hitam. Dia selalu minta aku pulang gitu. Terus bahkan mama selalu kirim video dari mama awal COVID tuh, selalu videonya tuh menyejukkan ya Bib ya. Almarhumah selalu minta maaf ya nak kalau mama udah salah. Selalu mendoakan aku, Habib, cucu-cucunya gitu. Indah banget kenangan yang mama berikan dan juga ternyata memang mama sudah memberikan banyak sekali tanda kepada kami semua. Bahkan mama sempat ngobrol sama mantu-mantunya, sama kakak aku juga. Beliau bilang, mama maulah meninggal kalau kena COVID, soalnya meninggal syahid. Dia bilang masuk surga tanpa hisap enak banget, mama mau, dia bilang gitu. Ada ucapan itu, cuman mantu-mantu dan anak mama bilang, mama apaan sih gitu. Jadi banyak sekali pas sudah mama berpulang, kita lihat Instagramnya mama juga sebenarnya sudah memberikan tanda gitu. Terus selalu bilang sama Habib pengen pulang ke kampung halaman ya. Waktu mama udah pakai masker mask itu, mama sempat ngomong mama mau pulang. Sambil dia sedikit nada. Cuma dia bilang, mama pulang.
gitu. Mama nak balik, pakai bahasa Palembang, mama nak balik. Itu kita nggak tahu kalau tujuannya mama pulang sebenarnya pulang ke rahmatullah. Oke, oke. Nah, kebetulan untuk manis yang ada di rumah ini kita punya tayangan di mana saat Kartika video call sama mama. Ya, kita lihat ini. Lili, nanti kalau Mas semua mau cium ya. Lili lucu banget. Bisa marahin Oma biar makan ya. Dadah sayang. Berarti itu yang terakhir banget ya, Bu? Itu masih di rumah. Masih di rumah? Mama masih Itu di masih rumah. pakai oksigen Kalian rumah. masih di Bali ya? Iya, jadi mama kan nggak mau makan. Terus aku kirimin foto Kalisa sambil marahin omanya. Oma makan gitu. Terus mama kayaknya udah nggak kuat balas ngetik kan. Jadi mama kirim balasnya itu pakai video. Jadi mama selalu, ya itu dia sesesak apapun tuh selalu menunjukkan ke anak-anaknya tuh kayak nggak ada Dia apa-apa. baik-baik aja Dia gitu baik-baik ya. aja. Memang mama selalu bilang mama nggak mau nyusahin anak cucu mama. Oke. Bib, ini kan kita tahu bagaimana Karput dekat banget sama mama ya. Kita semua yang pernah kerja sama sama Kartika Putri ini pasti tahu. Ini bagaimana Habib menguatkan untuk Kartika? Yang pertama selalu bilang, mama alhamdulillah udah syahid. Sekarang tinggal putrinya harus lebih taat lagi sama Allah, dekat lagi sama Allah. Karena kalau yang syahid itu punya kedudukan tinggi di mata Allah. Karena akhir-akhir hidupnya mama itu, kalau saya mau sholat, misalkan waktu sholat zuhur, itu 5 menit sebelum sholat mama udah ada di belakang. Udah siap pakai mukena, udah siap mau sholat. Asar kayak gitu juga, maghrib kayak gitu juga, isya kayak gitu juga. Masya Allah, subhanallah. Memang Allah berikan satu keberkahan yang dimana Allah menjadikan manusia yang Allah cintain akan lebih mudah jalannya menuju keridhoannya Allah dan digerakkan hatinya untuk beribadah kepada Allah. Kan orang yang nggak lihat kan awalannya, yang dilihat tuh akhirnya. Man akhiru kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang akhir mautnya itu la ilaha illallah, masuk surga insyaallah. Orang nggak lihat awalnya siapa, bagaimana nggak lihat. Yang akhiran dilihat. Ada sebab, ada akibat. Sebabnya mama orang yang baik karena perbuatannya, akhirannya alhamdulillah Allah kasih jalan yang terbaik buat mama. Makanya selalu dibilangin, ayo kita doain. Dan alhamdulillah juga ada kita yasinan selama 40 hari live Zoom. Yang mau ikut semuanya silahkan boleh. Bismillah kita doain juga. Dan berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan buat kita semua dan khususnya buat mamanya Kartika. Selalu dikuatin, ayo sholat yang rajin, ibadah yang rajin. Mama udah masya Allah, mama udah hebat. Udah sangat-sangat hebat. Tinggal anak-anaknya harus lebih hebat lagi. Ya. Oke, tapi kalau Kalisa sendiri suka nanyain omanya nggak sekarang? Mama itu selalu setiap hari WhatsApp dan video call Kalisa. Itu gak pernah absen. Jadi selalu aku kasih tahu setiap harinya, Oma udah di surga gitu. Oma Diana cantik, itu kan guyonannya Mama sama Ali. Oma Diana cantik tapi endut gitu, karena aku selalu suruh Mama diet kan. Dan Mama itu Masya Allah gitu. Kalau kakak-kakak aku yang lain kan memang dekat rumahnya dengan Mama, jadi sering ketemu. Kalau aku tuh, Mama tuh gak pernah absen sehari pun. Selalu minta video call, selalu minta dikirimin foto cucunya, nanyain aku, Habib kemana, semuanya Mama selalu perhatian. Jadi kenapa berasa kehilangan? Karena berasa banget gitu, sangat berasa. Terakhir Mama WhatsApp itu sebelum Mama diintubasi. Setelah itu udah gak ada WhatsApp sama sekali dari Mama, dari video call. Jadi aku paling kalau aku lihat foto, aku kasih lihat aja paling Kalisa foto omanya. Bahkan aku kasih lihat foto omanya yang udah meninggal, aku kasih lihat, Oma udah gak ada ya nak. Gitu. Mudah-mudahan dia ngerti, mudah-mudahan. Jadi kalau kita flashback sedikit, Mama bisa positif COVID karena tertular oleh siapa waktu itu? Nggak tahu. Wallahu alam, aku Kan nggak Mama mau. maksudnya di rumah terus juga Mama di rumah, kan ada kondisinya. kebetulan memang ada kerabat papa yang datang ke rumah, dan Mama itu kan selalu menyambut tamu itu luar biasa. Selalu Ramah sekali. Mama. Mama selalu membuat makanan, mengantarkannya sendiri, nggak pernah suruh Mbak, melayani tamu semua sendiri gitu. Mama selalu
mengistimewakan tamu yang datang ke rumahnya gitu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi dan juga untuk Manis. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan Manis.